Firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 22 ayat yang pertama sampai 23. Dengarlah firman Tuhan. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah ini di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Demikianlah firman Tuhan. Oke, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Pertama-tama bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di Gospel Providence Church, GPC. Perkenalkan, nama saya Davin Nathanael. Saya adalah salah seorang pendeta penuh waktu, penatua yang melayani penuh waktu di gereja GPC ini. Senang sekali menyambut saudara-saudara sekalian, dan nanti setelah ibadah, kalau ada waktu saudara ingin mengenal gereja kami lebih lanjut lagi, mengenal GPC, mengenal Injil lebih lanjut lagi, saya senang sekali untuk berbicara, berdiskusi dengan saudara setelah ibadah selesai. Dan saudara, kita siapkan hati kita dulu, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah memberikan tubuh dan darahnya untuk kami umat-umat-Mu yang sesungguhnya tidak layak, yang telah jatuh ke dalam dosa, dan yang seharusnya mendapatkan hukuman murka Allah atas seluruh dosa-dosa kami. Hari ini kami datang kepadamu bukan dengan suatu kebanggaan atas prestasi kami Tuhan, tapi kami datang di sini dengan satu kesadaran bahwa kami adalah orang-orang yang sebetulnya tidak layak, tetapi telah menerima anugerah yang begitu besar di dalam Kristus, yang telah melayakkan kami
karena Engkau telah memberikan hidupmu mati di atas kayu salib bagi setiap kami. Dan hari ini kami akan kembali merenungkan tentang Injil penebusan Kristus yang akan kami hari ini terima di dalam perjamuan kudus. Bapa, kami berdoa agar hari ini kami dapat kembali tidak hanya memaknai, tetapi lebih melihat kepada karya penebusan Kristus itu secara nyata melalui perjamuan kudus yang akan kami dengar dan juga akan kami terima. Berbicara Tuhan melalui firman hari ini, kami serahkan pemberitaan firman ini dalam tangan saja, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saudara, kita sudah masuk ke 3 pasal terakhir di kitab Lukas. Ya, selama kurang lebih hampir, kayaknya udah lewat 2 tahun deh. Iya, kita pertama kali bahas kitab Lukas itu Natal 2022, ya, 2023, 2024, udah lebih dari 2 tahun saudara ya, 2 tahun setengah. Dan akhirnya kita sudah berada di babak terakhir dari kisah Lukas. Dan ini adalah babak terpenting dari seluruh kisah kehidupan Yesus. Karena disinilah kita akan melihat penebusan yang Tuhan janjikan kepada dunia ini digenapkan. Disinilah kita akan melihat Yesus, Sang Juru Selamat, Raja di atas segala raja, akan ditangkap, diadili, disiksa, mati di atas kayu salib, dan pada akhirnya bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Di dalam 3 pasal ini. Dan 3 pasal ini akan menjadi pasal yang sangat padat, saudara. Ya, dan mungkin aja memang ini kita akan membahas tentang penderitaan Kristus sampai kematiannya di atas kayu salib, dan memang ini sudah mendekat kepada hari Jumat Agung. Tetapi mungkin nanti pada saat khotbah Jumat Agung kita tidak akan pas-pasan di kisah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita tetap akan mengkhotbahkan itu, tapi mengkhotbahkannya setelah hari Jumat Agung. Dan tidak apa-apa saudara. Kenapa? Karena kita melihat Jumat Agung itu bukan sekedar kita rayakan setahun sekali. Paskah bukan kita cuma rayakan setahun sekali. Kita mempercayai berita Injil tentang kematian dan kebangkitan Yesus itu harus diberitakan setiap minggunya di dalam ibadah yang Tuhan selenggarakan bagi kita. So, nanti saudara jangan kaget kalau kita malah akan mengkhotbahkan tentang kematian Yesus mungkin di bulan Mei, saudara ya. Oke, hari ini kita akan memulai melihat kisah akhir dari kehidupan Tuhan Yesus ini dengan satu peristiwa yang bisa dibilang ini yang akan mendasari atau yang akan memberikan satu gambaran yang jelas kepada murid-murid Yesus saat itu dan kepada kita semuanya saat ini tentang apa yang Kristus kerjakan bagi kita semuanya melalui perjamuan kudus. Ya, tadi kita sudah baca bersama-sama dari Lukas pasal 22 ayat 1 sampai 23. Di situ ada satu peristiwa yang saya percaya kalau saudara-saudara sudah menjadi orang Kristen itu sudah tahu peristiwa ini. Sebelum Yesus ditangkap, dia diadili, Yesus mengadakan perjamuan kudus bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan peristiwa perjamuan terakhir ini saudara, perjamuan Yesus dengan murid-muridnya ini adalah peristiwa yang mendasari sakramen kekristenan yang kita kenal sebagai perjamuan kudus. Sakramen yang bersama-sama akan kita masuki setelah khotbah ini diberitakan saudara. Di dalam tradisi Katolik Roma, sakramen ini seringkali disebut sebagai sakramen Ekaristi atau Eucharist, saudara ya. Dan sakramen ini adalah satu dari hanya 2 sakramen yang Tuhan perintahkan seluruh gereja-gereja Tuhan itu harus lakukan. Perjamuan kudus dan satu sakramen lagi adalah baptisan. Dan kalau saudara pernah mendengar ada sakramen-sakramen lainnya, terutama yang dipraktekkan di gereja Katolik Roma, misalkan seperti pernikahan, sakramen untuk mengurapi orang sakit, sakramen seperti konfirmasi atau CD, ya, di dalam tradisi Katolik Roma, kita tidak menganggap itu, kita tidak melihat itu sebagai sakramen. Meskipun kita juga melakukan, kita tetap memberkati pernikahan, kita tetap mendoakan orang sakit, saudara, bukan orang mati. Orang mati juga kita doakan, tapi itu bukan sakramen, saudara. Ya, sakramen yang Tuhan perintahkan hanya baptisan dan perjamuan kudus. Kenapa? Karena 2 sakramen ini perintahnya jelas. Yesus sendiri yang katakan di dalam Alkitab yang sebentar lagi akan kita lihat bersama-sama di Lukas pasal 22 ini. Yesus perintahkan agar kita mengingat, melakukan ini sebagai peringatan akan Kristus secara rutin di dalam gereja Tuhan. Dan oleh sebab itu saudara,
praktek sakramen perjamuan kudus ini adalah praktek yang prioritasnya mungkin tinggi di dalam semua gereja-gereja Tuhan. Semua gereja Tuhan pasti akan menjalankan sakramen ini, saudara. Dan pertanyaannya bagi kita semuanya, apa yang Tuhan ingin tunjukkan dari sakramen perjamuan kudus ini bagi kita semuanya? Jangan sampai, saudara, kita melakukan sakramen perjamuan kudus secara rutin, terutama di GPC kita melakukan ini setiap bulan, saudara, tetapi kita hanya merasa ini sebagai satu ritualitas semata. Dan seringkali ini dapat juga memberikan pemahaman yang keliru akan bagaimana kita melihat atau memaknai sakramen perjamuan kudus bagi kehidupan kita, bagi iman kita, saudara. Dan hari ini, melalui firman yang akan kita sama-sama renungkan, Lukas 22:1-23, kita akan melihat bahwa sakramen perjamuan kudus tidak hanya memiliki makna yang penting bagi iman kekristenan kita, tapi sakramen perjamuan kudus adalah satu pemberian yang Tuhan berikan bagi kita, di mana saat kita menerima perjamuan kudus, kita juga mendapatkan berkat yang besar dari Tuhan kepada umat-umatnya. Apakah itu, saudara? Kita akan pelajari dalam 3 poin khotbah hari ini. Sakramen perjamuan kudus akan menyatakan, pertama, kedaulatan Kristus atas kegagalan manusia. Kedua, penebusan Kristus yang menggantikan hukuman kita. Ketiga, kesatuan yang kekal antara Kristus dan umatnya. Kita akan membahas perjamuan kudus. Kita akan merenungkan 3 poin ini secara dekat di dalam perikop yang tadi sudah kita baca bersama-sama, saudara. Jadi jangan tutup Alkitab kita. Kita akan sama-sama melihat apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita semua melalui roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita semua. Kita masuk ke poin yang pertama, penderitaan Kristus dalam kedaulatannya. Kedaulatan Kristus atas kegagalan manusia. Saya belum ganti poinnya di sini. Ya, kedaulatan Kristus atas kegagalan manusia. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam semua kisah perjamuan kudus yang ditulis dalam seluruh Injil sinoptik. Injil sinoptik itu adalah Injil Matius, Markus, dan Lukas. Semuanya mencatat tentang perjamuan kudus. Dan semuanya sama, saudara, memulai kisah perjamuan kudus ini dengan satu peristiwa yang sama, yaitu rencana salah satu murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot untuk mengkhianati dan menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala. Lukas secara intensional memberikan perhatian lebih kepada Yudas Iskariot ini dalam peristiwa perjamuan kudus. Kalau saudara perhatikan, Yudas Iskariot itu ada di awal dan di akhir dari perikop kita tadi membaca perjamuan kudus. Di pasal 22 ayat 1-6, di situ dimulai dengan bagaimana Yudas Iskariot datang kepada imam-imam kepala. Dia bilang dia bisa menyerahkan Yesus kepada mereka, dan di 3 ayat terakhir ayat 21-23, Yesus menyatakan saat perjamuan terakhir itu sudah selesai, bahwa akan ada yang menyerahkan dirinya, dan orang itu adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus yang ikut dalam perjamuan tersebut. Nah, saudara, saat saya mempelajari bagian ini, saya berpikir, saya mempertanyakan, kenapa Lukas secara spesifik itu menuliskan peristiwa perjamuan kudus itu di sandwich, saudara, dengan adanya pengkhianatan Yudas Iskariot. Bukankah ini malah akan mengotori kisah kekudusan perjamuan kudus, perjamuan sakral terakhir Tuhan Yesus, saudara? Apa yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada kita semuanya di sini? Saya akan memberikan kepada kita latar belakang, apa yang menjadi motif atau kenapa yang menjadi latar belakang Yudas mengkhianati Yesus di sini. Kita lihat di ayat kedua dalam perikop ini. Di situ menunjukkan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang kita sudah sering temui dari pasal 19 sampai pasal 21 sebelumnya. Mereka mengkonfrontasi Yesus, memberikan Yesus banyak pertanyaan jebakan supaya Yesus itu bisa jatuh. Yesus coba diserang dari segi personal, dari sisi politik, dari sisi teologi. Tetapi apa yang terjadi? Mereka gagal menjatuhkan Yesus dari semua pertanyaan itu. Dan apa yang terjadi? Karena Yesus berhasil membela dirinya, dia berhasil menjawab semua pertanyaan-pertanyaan imam-imam itu. Orang-orang yang ada di situ mendengarnya dan popularitas Yesus meningkat. Jadi di situ mereka melihat bahwa imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu takut untuk menjatuhkan Yesus karena orang banyak. Nah, sampai pada akhirnya di ayat 3-6, Yudas Iskariot yang adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus
Dia itu bisa dibilang inner circle Tuhan Yesus, sudah ikut Tuhan Yesus dalam pelayanannya selama 3,5 tahun, sudah melihat Yesus melakukan mujizat, sudah mendengar Yesus banyak mengajar, bahkan dia sendiri sudah pergi melayani, memberitakan apa yang Yesus ajarkan kepada orang-orang. Di dalam inisiasinya sendiri, saudara, dia mendatangi imam-imam kepala dan dia menawarkan untuk menyerahkan Yesus demi Yudas Iskariot ini mendapatkan sejumlah uang. Dan ini adalah win-win solution, saudara, bagi imam kepala pada saat itu. Karena ini mungkin adalah cara yang terbaik. Kalau serangan dari luar tidak mampu menjatuhkan Yesus, mungkin yang paling efektif adalah pakai orang dalam, saudara. Dan memang kalau saudara lihat di sejarah, seringkali inilah yang menjadi kejatuhan para pemimpin dunia. Misalkan Julius Caesar, saudara, seorang kaisar Romawi yang terkenal, yang berkuasa, yang powerful, mati dibunuh oleh Brutus yang merupakan tangan kanannya sendiri. Dan disinilah imam kepala itu mengambil kesempatan dan dia akhirnya bekerja sama dengan Yudas. Dan Yudas pun juga akhirnya senang karena dia mendapatkan sejumlah uang dari para imam kepala. Win-win solution. Namun menariknya, saudara, ada satu pernyataan yang menarik di dalam ayat ini, saudara. Karena Lukas menyatakan kalau Yudas itu tidak bekerja sendirian. Ada satu karakter di dalam 6 ayat ini yang menjadi dalang kenapa Yesus bisa ditangkap, Yesus bisa disalib. Dalang kenapa Yesus akhirnya berani datang kepada imam kepala untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Siapa karakter ini, saudara? Di ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Saudara, apa yang saudara pikirkan waktu saudara membaca iblis masuk ke dalam Yudas? Apakah ini berarti Yudas itu kerasukan setan, kerasukan roh-roh jahat seperti yang saudara mungkin lihat di film-film, orang kerasukan lalu dia bertindak tidak sesuai dengan kesadarannya, saudara? Apakah mungkin seperti di film The Lord's Supper? Saya belum nonton film ini, saya dapat ceritanya dari teman yang udah nonton. Katanya di film itu ada satu percakapan antara Yudas dan iblis. Seperti kayak Yudas itu mau iblis mau mempersuasi Yudas untuk menyerahkan Yesus. Saya nggak tahu apakah benar ada adegan seperti itu, saya dengar dari cerita teman aja. Tapi apakah kejadiannya seperti itu, saudara? Apa maksud dari iblis masuk ke dalam Yudas? Nah, saudara, ayat ini mengatakan bahwa iblis itu bekerja melalui Yudas untuk mengkhianati Yesus, untuk menjatuhkan Yesus. Tetapi ayat ini tidak menjelaskan bahwa Yudas itu out of control. Dia tidak memiliki kendali waktu dia mengkhianati Yesus, saudara. Yudas tetap di dalam inisiasinya sendiri. Dia punya motif yang Alkitab tidak jelaskan secara pasti motifnya apa. Apakah karena dia kepengen uang dari imam-imam kepala ini, atau mungkin ada satu dendam pribadi, kita nggak tahu motifnya apa, saudara. Tapi yang pasti, di sini saat kita melihat iblis masuk ke dalam Yudas, di sini firman Tuhan mau mengatakan bahwa sebetulnya iblis itu sedang memimpin hatinya Yudas untuk Yudas menjatuhkan Yesus. Iblis bekerja dan Yudas juga bekerja di dalam kejahatannya. Relasinya seperti apa? Kita tidak bisa jelaskan secara pasti, saudara. Alkitab tidak menyatakan relasi itu. Tetapi ini jugalah, saudara, yang terjadi di dalam kehidupan kita semuanya saat kita jatuh ke dalam dosa. Yang setiap kali apa yang terjadi, saudara? Iblis mencobai kita tanpa kita sadari, dan kita akhirnya jatuh ke dalam dosa, ke dalam pencobaan, dan seringkali itu menjadi alat yang dipakai iblis, saudara, untuk menjalankan rencananya iblis. Ya, jadi saudara, ini bukan sebuah kerasukan. Ini adalah pekerjaan iblis dan juga kejahatan Yudas yang terjadi secara paralel, terjadi secara bersamaan, saudara. Jadi siapa yang salah di sini, saudara? Dalam pengkhianatan ini, iblis dan Yudas. Yudas bertanggung jawab penuh atas pengkhianatannya, iblis pun juga bertanggung jawab penuh, saudara, dalam menjatuhkan
Yesus. Dan karena itu dua-dua tokoh ini saudara patut menerima hukuman atas dosa-dosa mereka. Tetapi saudara, terlepas dari itu semua, ada satu hal yang menarik tentang kenapa Lukas menaruh karakter iblis itu di dalam kisah ini saudara. Kenapa itu saudara? Karena saudara, Lukas secara spesifik, kalau saudara baca di kitab Lukas, itu hanya memunculkan iblis itu secara eksplisit 2 kali. Yang pertama adalah dalam kisah ini, dan yang satu lagi saudara, iblis itu muncul jauh sebelum kisah ini mulai di Lukas pasal keempat saat iblis mencobai Yesus saudara. Dan di sini saudara, Lukas ingin menyatakan kepada kita ada satu perbandingan, ada satu paralel, dan ada satu kesinambungan narasi antara 2 kejadian ini saudara yang akan saya jelaskan melalui satu slide di sini. Oke, Gio, slide-nya boleh ditampilin? Oke. Pencobaan Yesus dan pencobaan Yudas. Saya bandingkan 2 peristiwa ini saudara. Pencobaan Yesus Lukas 4 ayat 1 sampai 13, pencobaan Yudas dia Lukas 22 ayat 1 sampai 6. Kita lihat apa yang terjadi di situ. Iblis mendatangi Yesus di padang gurun saat Yesus dicobai, dan Yesus berhasil lewat pencobaan iblis. Kepada Yudas, iblis juga masuk kepada Yudas, tetapi apa yang terjadi? Yudas gagal melewati pencobaan. Dua-duanya sama-sama ditawarkan kekayaan dunia. Yesus ditawarkan, kalau kamu mau menyembah iblis, Yesus akan mendapatkan seluruh kekayaan dan kemuliaan dunia ini. Iblis menawarkan itu, tapi Yesus bilang apa? Yesus tolak. Yudas, apa yang terjadi saudara? Dia juga tertarik kepada uang yang ditawarkan oleh imam-imam. Dan Yudas apa? Menerima. Dan ini ada satu koneksi yang menarik saudara. Lukas 4 ayat 13 berkata, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, setelah dia gagal mencoba Yesus, dia mundur daripadanya dan ada kata apa di situ? Menunggu waktu yang baik. Kapan waktu yang baik itu saudara? Ternyata Lukas 22 ayat 6 melanjutkan statement itu. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu, kata yang sama, mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Artinya apa saudara? Pengkhianatan Yudas adalah permulaan dari waktu yang baik yang iblis sudah nantikan dari semenjak dia gagal mencobai Yesus saudara. Dan kita bisa lihat dari pasal 22 sampai akhir nanti Yesus mati di atas kayu salib. Iblis itu sepertinya ada di atas angin. Sepertinya saudara, iblis itu menang karena kenapa akhirnya Yesus itu bisa ditangkap, Yesus diadili sampai Yesus mati di atas kayu salib. Iblis dan semua musuh-musuh Yesus pasti akan melihat kematian Yesus itu sebagai waktu yang baik saudara. Dan semua ini kenapa terjadi? Karena kegagalan Yudas yang jatuh ke dalam pencobaan iblis. Akan tetapi saudara, kalau kita lihat firman Tuhan, apakah firman Tuhan menyatakan kalau salib Kristus itu adalah kisah kemenangan iblis? Tidak saudara, salib tetap menjadi kisah kemenangan Tuhan. Kenapa begitu? Karena saudara, salib Kristus menyatakan inilah jalan yang Tuhan berikan kepada dunia ini untuk menebus dosa-dosa dunia ini. Dan ini semua terjadi karena kegagalan Yudas. Tanpa Yudas menyerahkan Yesus, Yesus tidak akan disalib. Dan kalau Yesus tidak disalib, tidak ada penebusan atas dosa manusia. Dan tanpa adanya penebusan atas dosa manusia, tidak akan ada keselamatan. Dan semua manusia pasti binasa karena dosa. Yesus berdaulat atas kegagalan Yudas untuk mendatangkan keselamatan bagi dunia ini. Oke, Gio bisa balik ke poin yang ini aja. Saudara, minggu lalu kita belajar satu hal tentang akhir zaman. Dan akhir zaman itu terjadi sekarang dan ditandai dengan waktu-waktu penderitaan. Akhir zaman mungkin menjadi waktu yang baik bagi iblis saudara untuk apa? Beraksi. Untuk mencoba menjatuhkan kita umat-umat Tuhan, menjatuhkan gereja Tuhan dengan berbagai macam skema dan cara-caranya yang licik saudara. Dan seperti Yudas saudara, kita juga pasti pernah jatuh dan gagal. Kita pernah jatuh dicobai iblis,
ke dalam dosa yang sangat serius mungkin di masa yang lalu. Mungkin saudara kita pernah juga menjadi alatnya iblis. Bukan yang membawa berkat, tapi membawa kerusakan ke tengah-tengah dunia, ke tengah-tengah keluarga atau komunitas kita saudara. Dan mungkin dosa, kesalahan yang saudara pernah lakukan di masa lampau, itu saat ini masih terus membebani hati saudara. Saudara mungkin sudah merasa menyesal dengan dosa-dosa saudara, sudah bertobat, ingin kembali melayani Tuhan. Tetapi entah kenapa kok waktu saya mau hidup benar di hadapan Tuhan, saya mau melayani Tuhan, hati saya masih merasa takut, hati saya masih merasa bersalah. Kita mungkin masih melihat diri kita ada kecenderungan bisa tetap menjatuhkan orang-orang lain karena karakter kita, karena dosa masa lalu kita. Betul saudara, Tuhan tidak pernah mentolerir dosa sama sekali. Lihat apa yang terjadi kepada Yudas. Tuhan Yesus sendiri bilang, celakalah dia karena dia sudah mengkhianati Tuhan, dia sudah mengkhianati Yesus. Namun yang menariknya saudara, kegagalan Yudas dan kegagalan kita semua tidak pernah sedikit pun atau bahkan mendistorsi rencana dan maksud Tuhan untuk mendatangkan keselamatan bagi dunia ini dan bagi diri kita semua. Kegagalan kita tidak akan membuat rencana Tuhan gagal. Tuhan berdaulat penuh atas kejahatan dunia ini. Tuhan berdaulat penuh bahkan atas kegagalan, kejatuhan kita kepada dosa. Dan inilah salah satu pesan yang Tuhan ingin ingatkan melalui perjamuan kudus bagi kita semuanya saudara. Di mana di saat kita mengambil roti dan anggur yang melambangkan karya penebusan Kristus, kita akan melihat meskipun kita sebagai murid Kristus, sebagai orang yang telah menerima Kristus itu seringkali gagal seperti Yudas, tetapi Tuhan yang kita sembah tidak pernah gagal saudara. Saudara mungkin pernah mendengar bahwa kalau kita mau mengambil perjamuan kudus, kita nggak boleh tuh berdosa. Kita nggak boleh tuh ada hal-hal yang atau dosa-dosa yang belum selesai dalam hati kita lalu kita mengambil perjamuan kudus itu saudara. Perjamuan kudus mungkin saudara pernah berpikir itu hanya diperuntukkan bagi kita yang sudah lepas dari dosa-dosanya. Tapi saya mau bilang satu hal, kalau saudara berpikir seperti ini, justru saya mau mengatakan yang sebaliknya. Justru saya ingin mengatakan bagi kita umat-umat Tuhan saat ini, yang saat ini menyadari dosanya, yang saat ini menyadari kita sudah gagal, yang saat ini mungkin hidup di dalam beban, di dalam ketakutan karena dosa-dosa masa lalu saudara, saya ingin katakan ambil perjamuan kudus ini saudara. Kenapa? Karena disinilah Tuhan ingin menunjukkan kepada kita kepastian akan penebusan dosa-dosa kita. Dosa sebesar apapun yang kita lakukan di masa lampau saudara, itu sudah selesai di atas kayu salib. Dan Yesus menyatakan itu dari perjamuan kudus ini bagi kita semuanya. Dan oleh sebab itu saudara, saya ingin katakan justru perjamuan kudus inilah instrumen yang akan Tuhan pakai untuk menguatkan iman kita kembali, untuk membawa kita kepada pertobatan lagi saudara, pertobatan yang sejati dan pembaruan atas seluruh dosa-dosa kita. Maka itu saudara, hari ini saya ingin katakan, jika saudara datang ke tempat ini dengan satu beban dosa, dengan satu ketakutan, dengan satu beban kalau kita sudah pernah menggagalkan Tuhan, saudara, saya ingin katakan, datang dan terima perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini bagi kita semua yang sudah gagal, tapi kita yang sudah ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kenapa saudara perjamuan kudus ini dapat memberikan pengharapan bagi kita semuanya untuk kita kembali dapat datang kepada Tuhan. Karena Yesus sudah menyatakan penebusannya untuk menggantikan dosa-dosa kita melalui tubuh dan darahnya yang Ia curahkan. Dan kita masuk ke poin yang kedua, penebusan Kristus yang menggantikan hukuman dosa. Saudara, di poin ini saya akan menjelaskan lebih detail lagi apa maksudnya dari Tuhan memberikan tubuh dan darah Kristus dalam roti dan anggur yang ada di dalam perjamuan kudus ini. Dan saya di sini akan memberikan kepada kita background-nya dari perjanjian lama saudara. Apa yang terjadi sehingga meaning dari perjamuan kudus ini dapat kita benar-benar lihat secara tepat di dalam Alkitab. Kita kembali ke ayat pertama saudara dalam perikop ini. Lukas di sini memberikan satu keterangan penting tentang apa yang menjadi latar belakang perjamuan terakhir Yesus saudara. Yaitu tentang hari raya roti tak beragi yang disebut sebagai Paskah. Nah saudara, hari raya Paskah
ini adalah hari raya Yahudi yang Tuhan sendiri perintahkan agar mereka tuh terus melakukannya, terus merayakannya. Kenapa saudara? Karena hari ini berhubungan dengan peringatan Tuhan yang membebaskan anak sulung bangsa Israel dari tulah saat mereka diperbudak di Mesir. Saudara bisa membaca kisah tentang Paskah bangsa Israel ini di Keluaran pasal 12, di mana saat itu Tuhan hendak menjatuhkan tulah ke-10 yang akan membunuh semua anak sulung yang ada di Mesir di tengah malam. Dan Tuhan memerintahkan bagi bangsa Israel yang berada di Mesir saat itu agar mereka, perhatikan ini ya saudara ya, memakan roti yang tidak beragi, dimakan dengan sayur pahit, dan mereka harus menyembelih anak domba agar darah anak domba itu bisa dioleskan di ambang atas pintu dan di tiang pintu rumah orang Israel, supaya saat Tuhan mendatangi rumah mereka pada malam hari, Tuhan tidak akan membiarkan pemusnah untuk masuk dan mematikan anak sulungnya karena ada simbol darah di ambang pintu dan tiang pintu orang Israel. Dan karena peristiwa inilah saudara, orang Israel, anak-anak sulung orang Israel itu selamat dari tulah ke-10, sedangkan yang lainnya saudara yang ada di Mesir, anak-anak sulung orang Mesir, ternak sulung orang Mesir, itu semuanya mati saudara pada hari itu. Dan peristiwa inilah yang menjadi titik orang Israel diperbolehkan untuk pergi meninggalkan Mesir dan mereka menuju ke tanah perjanjian. Oleh karena itu peristiwa itu dinamakan sebagai peristiwa Paskah atau peristiwa Passover. Ya. Dan di Keluaran 13, Tuhan secara spesifik menginstruksikan agar bangsa Israel terus memperingati hari Paskah ini setiap tahunnya. Dengan mereka tetap harus makan roti tak beragi, mereka harus minum anggur pahit. Anggur pahit ini adalah pengganti dari sayur pahit, saudara. Dan mereka harus menyembelih domba untuk dimakan bersama-sama dengan keluarga mereka. Dan seiring berkembangnya tradisi Yahudi, orang-orang Yahudi dari berbagai daerah itu tradisinya merayakan Paskah ini dengan mereka pergi ke Bait Allah di Yerusalem. Jadi hari Paskah ini bisa dibilang seperti hari mudik bagi orang-orang Yahudi. Bedanya adalah kalau kita mudik di Indonesia, kita dari kota pergi ke desa-desa kita. Tapi kalau bagi orang Yahudi, mereka dari desa-desa pergi ke tengah kota, ke Bait Allah yang berada di Yerusalem. Dan itulah kenapa saat Yesus datang ke Yerusalem, Yesus kemungkinan besar datang ke Yerusalem untuk merayakan hari Paskah juga bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan kalau kita lihat di ayat 7-13, di situ Yesus menginstruksikan murid-muridnya untuk mempersiapkan tempat, mempersiapkan keperluan logistik untuk Yesus dan para murid bisa merayakan perjamuan Paskah seperti yang Tuhan perintahkan di Perjanjian Lama. Dengan kata lain saudara, perjamuan terakhir Yesus ini adalah perjamuan Paskah. Tetapi menariknya, perjamuan Paskah yang Yesus lakukan bersama-sama dengan muridnya ini bukan seperti perjamuan Paskah orang-orang Yahudi yang mereka lakukan setiap tahunnya. Karena Yesus memberikan satu signifikansi, ada satu arti yang lebih dalam kepada perjamuan Paskah ini yang merujuk kepada dirinya. Apa itu saudara? Saya akan tampilkan ini dalam slide berikutnya. Yuk. Oke, pertama saudara, tadi ingat ada 3 hal yang harus mereka ambil, yang harus mereka makan sama perjamuan Paskah. Pertama tentang roti perjamuan. Di dalam perjamuan Paskah Israel, roti perjamuan ini melambangkan apa? Roti penderitaan. Ulangan 16 ayat 3. Di mana bangsa Israel mereka sudah menderita, tapi akhirnya Tuhan membebaskan mereka dari penderitaan perbudakan di Mesir. Dan ini mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan telah melepaskan mereka dari penderitaan perbudakan di Mesir. Maka itu kenapa mereka makan roti. Tapi di dalam perjamuan terakhir Yesus bilang apa? Roti ini adalah, yuk boleh next. Somehow, ya pointernya nggak bisa. Tubuh Kristus, Lukas 22 ayat 19. Roti ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Artinya Yesus memberikan tubuhnya, dipecahkan bagi kita. Untuk apa saudara? Membebaskan kita dari penderitaan dosa. Roti yang sama, yang tadinya adalah pembebasan bagi perbudakan bangsa Israel. Kini roti yang sama, Yesus katakan apa? Ini tubuhku untuk membebaskan kita dari penderitaan dosa.
cawan perjamuan anggur, saudara. Bagi perjamuan Paskah Israel, cawan perjamuan ini bisa dikatakan sebagai cawan murka Allah. Ada ayatnya di Yesaya 51 ayat 17, dikatakan seperti ini, terjagalah, terjagalah, bangunlah hai Yerusalem, hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan, isi piala kehangatan murkanya, engkau yang telah meminum, menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Saudara, kenapa nanti waktu di doa di Taman Getsemani Tuhan bilang apa? Bapak, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Cawan apa yang dimaksud di sini, saudara? Bangsa Israel, perjanjian lama, melihat cawan ini sebagai apa? Ini adalah pernyataan murka Allah yang diberikan kepada kita yang berdosa. Tetapi dalam perjamuan terakhir Yesus, Yesus berkata apa? Cawan ini adalah cawan perjanjian baru. Artinya ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan nyatakan kepada kita. Yang dinyatakan di Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, di mana Yesus katakan Tuhan akan memberikan hati yang baru. Dia akan menaruh Taurat Tuhan di dalam hati orang-orang yang percaya. Dan ini semuanya terjadi karena Yesus mencurahkan darahnya sebagai materai dari perjanjian baru ini bagi kita semuanya. Artinya Kristus mati, saudara, untuk meminum murka Allah, memuaskan murka atas dosa kita, sehingga kita tidak lagi meminum cawan murka Allah, tapi kita meminum cawan darah Kristus yang memberikan kehidupan baru di dalam Tuhan. Dan ini yang menarik, saudara. Kita memang hari ini perjamuan kudus hanya memberikan roti dan juga anggur. Tetapi tadi ingat ada satu elemen lagi dalam perjamuan kudus orang Israel. Ada apa, saudara? Anak domba. Anak domba itu harus disembelih untuk dimakan bersama-sama dengan keluarga. Dan ini menyatakan apa, saudara? Perlunya korban penebusan untuk menggantikan hukuman dosa yang seharusnya ditanggung oleh manusia. Manusia sudah berdosa, mereka layak mendapatkan hukuman, saudara. Tetapi Tuhan tidak bisa membiarkan hukuman itu begitu saja. Tuhan tetap harus memuaskan keadilannya atas dosa-dosa. Dan apa yang dapat memuaskan keadilan Tuhan? Harus ada yang menggantikan kita, saudara, untuk memuaskan korban hukuman dosa itu sendiri. Tetapi domba yang tidak bercacat itu tidak bisa menebus dosa manusia, karena domba dan manusia itu tidak sepadan. Ibrani 10 ayat 3-4 berkata seperti itu. Sedangkan di perjamuan terakhir Yesus, apa yang terjadi, saudara? Tidak ada domba di situ. Tidak ada anak domba. Kenapa? Tadi kita sudah baca ini dalam ayat pengakuan dosa kita. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Tidak ada anak domba secara harafiah, tetapi ada satu anak domba yang lebih baik dalam perjamuan terakhir Yesus, yaitu siapa? Yesus sendiri yang akan mati dan disembelih bagi dosa-dosa kita. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Yesus adalah satu-satunya korban penebusan yang dapat menghapus dosa manusia. Kenapa, saudara? Karena Yesus adalah Allah yang benar. Dia tidak bercacat celah. Dia selalu benar di hadapan Tuhan, dan hanya orang yang benar, hanya pribadi yang benar sajalah yang bisa berdiri di hadapan Allah Bapa untuk membawa dirinya. Dan dia adalah manusia yang sepadan dengan kita, dan oleh sebab itu, saudara, dia adalah korban penebusan yang layak untuk menggantikan semua dosa-dosa kita. Sehingga perjamuan kudus ini mau menyatakan apa, saudara, bagi kita? Karena Yesus sudah mati menggantikan hukuman dosa kita, maka kita tidak lagi menerima murka Allah yang membawa kematian, melainkan tubuh dan darah Kristus yang memberikan kehidupan. Dan inilah pengharapan bagi kita yang sudah gagal di dalam dosa, saudara, yang pernah menjadi alat iblis untuk menjatuhkan orang-orang di sekitar kita. Pengharapan bagi kita yang masih dibebani oleh ketakutan masa lalu kita. Pengharapannya apa? Kita bukan lagi berada di bawah murka Allah, tapi kita adalah orang-orang yang saat ini berada di bawah kasih karunia Kristus. Dan perjamuan kudus yang saudara terima dari Tuhan ini akan menunjukkan kepada kita Injil yang saudara dapat lihat, yang saudara dapat pegang, yang saudara dapat rasakan, saudara. Supaya apa? Pesan ini, saudara, betul-betul semakin meresap dan menguatkan iman kita, saudara. Tapi saudara mungkin seringkali masih ragu sekarang. Benar gak sih Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita? Apakah tubuh dan darah Kristus itu benar-benar diberikan kepada kita? Gimana kalau ternyata Tuhan
tidak mengampuni kegagalan saya. Apa yang terjadi saudara? Disinilah saudara perjamuan kudus menyatakan satu hal yang akan menolong kita untuk kita melihat bahwa apa yang Tuhan berikan ini itu bukanlah sesuatu yang akan datang dan pergi, tetapi akan tinggal bersama-samanya dengan kita. Karena perjamuan kudus menyatakan yang ketiga, persatuan yang kekal antara Kristus dan umatnya. Poin yang ketiga, yuk bisa balik ke poin kesatuan yang kekal antara Kristus dan umatnya. Kita lihat saudara apa yang Yesus katakan saat ia membagikan roti dan anggur dalam perjamuan terakhir di ayat 15. Ada satu statement yang menarik di sini. Yesus berkata, aku sangat rindu makan Paskah ini dengan kamu sebelum aku menderita. Saudara, jelas di sini Yesus mau menyatakan bahwa perjamuan kudus ini akan menyatakan penderitaan yang akan ia tanggung. Tetapi Yesus di sini juga menunjukkan hatinya, keinginannya saudara untuk apa? Makan perjamuan ini bersama-sama dengan murid-muridnya. Apa maksudnya di sini? Apakah di sini artinya Yesus tuh orangnya suka makan? Ya saudara, dia pengen makan tuh sama murid-muridnya. Maksudnya apa di sini? Saudara, dalam konteks budaya pada masa itu, perjamuan punya makna yang lebih dari sekedar makan-makan bersama. Perjamuan itu menyatakan apa? Ada satu persekutuan yang erat dengan sesama orang yang makan di atas satu meja perjamuan yang sama. Jadi saudara, kalau kita hidup pada masa Tuhan Yesus waktu itu, dan saudara mengundang saya makan satu meja ke rumah saudara, itu artinya saudara itu menganggap saya sebagai orang yang memiliki hubungan yang sangat erat, hubungan yang sangat baik. Dan Yesus berkata di sini, kalau ia rindu untuk terus makan bersama-sama dengan muridnya, karena Yesus sangat ingin untuk terus memiliki persekutuan yang erat, berada bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi kalau saudara lihat di ayat 16 sampai 18, hal ini tidak akan mungkin terjadi secara harafiah. Karena kenapa? Yesus menyatakan satu nubuatan bahwa ia tidak akan makan roti dan minum hasil pokok anggur sampai apa? Yesus datang kembali atau sampai kerajaan Allah datang kembali. Apa maksudnya maksud Yesus di sini? Yesus berkata satu hal saudara, bahwa setelah ia menyelesaikan segala karya penebusannya, ia mati, ia bangkit, Yesus akan pergi meninggalkan murid-muridnya. Dia akan naik ke surga dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya membawa kerajaan Allah di masa yang akan datang. Dan antara Yesus naik ke surga sampai ia datang kembali, Yesus katakan di situ dia tidak bisa makan perjamuan ini bersama-sama dengan murid-muridnya secara harafiah saudara. Dan itulah kenapa kalau kita lihat kitab Wahyu, saat Yesus datang kembali, Wahyu itu menggambarkan kedatangan Yesus kedua kalinya sebagai apa saudara? Satu perjamuan antara Yesus dan murid-muridnya. Tetapi di sini saudara, kita belum bisa menikmati itu secara penuh. Kita masih menantikan perjamuan itu. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana Yesus tetap bisa bersekutu kepada kita? Kerinduan Yesus itu dapat terus dinyatakan kepada kita untuk bersekutu dengan kita. Jawabannya lewat perjamuan kudus, saudara. John Calvin dan teolog reform sepanjang zaman menyatakan bahwa roti dan anggur yang kita terima dalam perjamuan kudus ini bukan semata-mata simbol dari tubuh dan darah Kristus saja saudara. Tetapi di dalam roti dan anggur yang kita terima ada hadirat Kristus secara spiritual menyertai roti dan anggur yang kita terima dalam perjamuan kudus. Dan ada satu statement lagi yang mungkin saya ingin sampaikan kepada kita semuanya. Roti dan anggur yang kita terima ini tidak berubah menjadi tubuh dan darah Kristus seperti yang tadi dinyatakan di dalam pernyataan iman Westminster Confession of Faith bab 29 artikel 2 yang berkata kenapa di situ dia bilang perjamuan kudus itu tidak bisa dilakukan seperti apa yang Paulus lakukan kepada umat-umatnya, karena di situ dalam tradisi Katolik Roma mereka melihat roti dan darah itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus secara harafiah. Kita tidak melihatnya seperti itu saudara. Kristus sudah mati mencurahkan tubuhnya 2000 tahun yang lalu, dan dia sudah mencurahkan darahnya bagi kita 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, dan itu sudah cukup untuk penebusan semua dosa manusia. Kita tidak perlu penebusan yang lain sekarang dari Kristus atau dari siapapun juga saudara. Dan oleh sebab itu roti dan darah Kristus atau anggur yang kita terima itu bukanlah
tubuh dan darah Kristus yang sesungguhnya. Tetapi ada hadirat Kristus yang menyertai kita. Kenapa saudara? Karena di ayat 19 dan 20 saat Yesus memberikan roti dan anggur, dia berkata apa? Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Cawan ini adalah darah yang ditumpahkan, ada kata apa? Bagi kamu. Artinya saudara, saat kita menerima roti dan anggur, kita tidak hanya menerima simbol dari Kristus, tapi kita menerima Kristus yang dicurahkan secara spiritual bagi kita semuanya. Dan itulah kenapa perjamuan kudus adalah sakramen yang harus dilakukan dalam satu ibadah gereja, dipimpin oleh penatua yang ditahbiskan, diberikan hanya kepada mereka yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa saudara? Karena Kristus hadir secara khusus kepada umat-umatnya, kepada kita semua melalui perjamuan kudus ini. Dan artinya apa saudara? Perjamuan kudus adalah privilege, satu anugerah bagi kita semuanya. Karena disinilah kita tidak hanya melihat Kristus, tapi betul-betul dapat mengalami Kristus saat kita menerima roti dan anggur dalam perjamuan kudus. Para teolog reform seringkali memberikan analogi perjamuan kudus ini saudara, seperti sepasang suami istri yang melakukan hubungan intim. Ada satu kesakralan di situ, kekudusan, keintiman dan kenikmatan saudara yang Tuhan berikan khusus kepada umat-umatnya. Seperti suami dan istri, begitupun dari Kristus kepada kita semuanya. Dan itulah kenapa di ayat 19 Yesus mengatakan satu frase yang penting dalam perjamuan kudus ini. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Supaya setiap kali kita menerima perjamuan kudus ini saudara, iman kita kembali dikuatkan untuk hidup setia kepada Tuhan. Kita kembali melihat ada pengharapan atas dosa-dosa kita saudara. Dosa-dosa kita yang begitu besar sudah diampuni, sudah ditebus di dalam tubuh dan darah Kristus. Dan tubuh dan darah Kristus ini akan tersedia bagi kita. Yang artinya apa? Tuhan tidak akan melepaskan kita meskipun besok-besok kita akan gagal lagi saudara. Meskipun besok-besok kita mungkin akan meragukan Tuhan, tapi Tuhan tidak akan melepaskan kita. Kasih setianya akan terus menopang kita dan membawa kita untuk terus bersekutu bersama-samanya sampai Ia datang kembali untuk bersekutu secara kekal bersama-sama dengan kita. Sesaat lagi kita akan